Jadi sebelum masuk di Madrasah Aliyah ini, jangan lupa terlebih dahulu untuk mencuci tangan ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madrasah Aliyah Gupi Samata, di mana tempat kami observasi dalam mata kuliah manajemen sarana dan prasarana. Madrasah Aliyah Gupi Samata ini jaraknya sangatlah berdekatan dengan Kampus 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke teman-teman, sebelum kita berlangkah ke video selanjutnya, saya dan tim observasi saya akan memperkenalkan diri. Ada suatu pepatah legendaris mengatakan, tak kenal maka tak aruh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakihah Nur Anissa Kandas dengan NIM 20300120015 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, saya Nilam Cahya dengan NIM 20300120016, jurusan Manajemen Pendidikan Islam dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, nama saya Ardianti Sukmana dengan NIM 203001217 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Karisma Rusli dengan NIM 20300120037, jurusan Manajemen Pendidikan Islam di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Perkenalkan, nama saya Siti Armadani Zainal dengan NIM 20300120032 dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam UIN Alauddin Makassar. Lembaga pendidikan ini telah berdiri sejak tahun 1974. Kurikulum yang digunakan ialah kurikulum 2013 dan memiliki akreditasi B sejak tahun 2015. Pesantren yang didirikan pada tahun 1974 ini mengelola 4 satuan pendidikan formal, yakni terdiri dari sekolah menengah pertama atau SMP, madrasah sanawiyah atau MTS, sekolah menengah atas atau SMA, dan madrasah aliyah atau MA. Dan berada di bawah binaan kantor Kementerian Agama dan Dinas Pendidikan setempat. Pesantren juga bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Nah guys, jadi pesantren ini menawarkan pilihan sekolah atau madrasah kepada peserta didik. Masing-masing satuan pendidikan dikelola sesuai ketentuan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan di samping itu, siswa SMP dan SMA memperoleh jam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang lebih banyak dibandingkan dengan sekolah yang lain pada umumnya. Pesantren memandang penting untuk mengembangkan wawasan global bagi santri. Pesantren menuntun peserta didik untuk mencermati perkembangan global, menyiapkan diri, dan memberi respon dengan sebaik-baiknya. Nah, jurusan yang ada di MA dan SMA juga memberi peluang kepada alumni untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi umum atau perguruan tinggi keagamaan Islam. Sebagai contoh, ada beberapa alumni SMA atau MA di pesantren ini menyelesaikan pendidikan sampai ke Institut Pertanian Bogor. Ada juga yang di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan beasiswa dari Kementerian Agama. Oh iya teman-teman, sebelum kita mendengarkan materi selanjutnya,
Nah, di sini saya Siti Armadani Zainal akan menjelaskan sedikit tentang definisi manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Pengaturan dilakukan melalui proses dan diatur berdasarkan urutan dan fungsi-fungsi manajemen itu sendiri. G.R. Terry mengatakan bahwa manajemen adalah satu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya. Jadi, manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Ada kaitan yang erat antara organisasi, administrasi, dan manajemen. Sedangkan sarana dan prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan misalnya, lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan, bahan, dan perabot yang digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. Perencanaan sarana dan prasarana di Madrasah Alia Gupi Samata ini sudah cukup baik dan tepat pada sasarannya. Hal ini dikarenakan madrasah memiliki perencanaan sebelum pengadaan dilakukan. Dalam prosesnya, mekanisme ini dilakukan berbagai tahap, yaitu dengan mekanisme membuat list barang, rapat, dan penempatan barang ketika sudah ada di madrasah. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan mengacu pada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2007 yang kegunaannya atau fungsinya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaannya dan mempertimbangkan hasilnya di masa depan. Dan adapun dari hasil observasi yang kami lakukan pada mata kuliah Manajemen Sarana dan Prasarana dan Teknologi Komputer ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga MA Gupi Samata bahwasanya sekolah yang kami kunjungi ini merupakan pesantren yang beralamat Jalan Haji Muhammad Yasin Limpo nomor 42, Kelurahan Romampolong, Kecamatan Sumbaopu, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembelajaran jarak jauh pada masa pandemi COVID-19 adalah sebuah solusi untuk tetap menyelenggarakan pendidikan dengan tetap mencegah terjadinya penularan COVID-19. Pembelajaran jarak jauh dapat dilakukan melalui WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan Zoom. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menyebabkan terhambat pula pencapaian tujuan pembelajaran. Dari hasil observasi yang kami lakukan, di sini kami memiliki saran atau masukan yang mungkin akan berguna bagi lembaga, guru, dan juga siswa, yaitu tentang pemeliharaan sarana dan prasarana yang ada pada pesantren perlu diperhatikan lagi. Perlu meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang sudah ada. Dan yang paling penting, pesantren harus memiliki website agar lebih mudah untuk murid mendapatkan informasi tentang pesantren tersebut. Dan memudahkan bagi calon peserta didik baru untuk melakukan pendaftaran. Kemudian, pihak pesantren tersebut tidak memiliki kode inventarisasi. Padahal, kode inventarisasi itu juga penting bagi pesantren. Tujuannya agar terdapat cara yang cukup mudah dan efisien untuk mencatat dan sekaligus untuk mencari dan menemukan kembali barang tertentu, baik secara fisik maupun melalui daftar catatan. Dan juga kami menyadari bahwa
sarana dan prasarana pendidikan itu sangat penting untuk memperlancar proses belajar mengajar.